Adonai Elohim, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod, Malchuto leolam vaed, Adonai Sidkenu, Baruch Shem Kavod, Malchuto leolam vaed, Adonai Sidkenu, Shema, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Yeshua Melech, Yeshua Malki, Yeshua Emet, Yeshua Melech, Yeshua Malki, Yeshua Emet, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Pembacaan hukum 10. Ke-10 firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20, mulai ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus Hamasi, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus. Inilah kami ya Bapa. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Glory, haleluya. Oh, haleluya. 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 Bersama-sama mari kita angkat pujiannya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Yahweh, namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Yahweh. Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya, kami masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, oh menyembah Engkau Bapa.
Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan sekali lagi katakan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang saya serahkan kepada Gembala Muda Bapak dan Lan. Benar Bapa, kami haus akan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat membuka hati kami Tuhan. Hati kami Tuhan di tanah yang baik, di mana firman-Mu boleh bertumbuh, berkembang, berbuah ya Bapa. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Bapa. Biarlah apapun yang hamba-Mu katakan itu semua dari firman-Mu Tuhan. Baik juga Bapa, mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh mengerti dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Berkuasalah penuh Tuhan di dalam hati kami, dalam pikiran kami Tuhan. Berkuasa penuh tempat ini Tuhan. Dan kuasa-kuasa roh yang mau mengganggu konsentrasi pikiran kami, kami nyahkan, lenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Hamasi. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Yes. Siap diberkati? Kita mau sebut yel-yel kita ya. GPF bagi Yahweh, Yeshua Hamasya ada, dialah Yahweh. 1, 2, 3 ya. GPF Yeshua Hamasya, dia
Amin. Puji Bapak Yahweh, hari ini sungguh kita ya boleh bersukacita, boleh semangat. Terlebih untuk Bapak Daniel ya Sinaga ya, begitu semangat ya. Selamat datang Pak Daniel ya, boleh beribadah di tempat kita ini ya. Puji Bapak Yahweh dengan kesaksian-kesaksian dari ibu-ibu juga menguatkan dan meneguhkan kita untuk kita tetap setia kepada Bapak Yahweh. Amin Bapak Ibu. Ya, kita mau belajar firman Tuhan. Di sini firman Tuhan yang saya berikan judul kesempatan yang diabaikan. Ya. Bapak Ibu, kalau waktu 3 minggu yang lalu masih ingat nggak firman Tuhan yang kita belajar firman Tuhan mengenai Lot, yang saya yang itu ya. Mengenai Lot ya. Lot yang matanya tertuju hanya kepada harta dunia ya sebenarnya. Nah, itu Kejadian 13. Sekarang kita kembali lagi, kita mau belajar lagi bagaimana tentang Lot juga ya. Kita lanjutkan Kejadian 14 ya. Kejadian 14. Mari Bapak Ibu kita mau baca. Saya yang saya yang pertama, ya ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Kita menghormati firman Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Aryo, Raja Elasar, Kedorlaomer Raja Elam dan Tidial Raja Goyim terjadilah raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Dalam tahun yang ke-14, datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Repaim di Asiterot Karnaim, orang Jujim di Ham, orang Emim di Sawe Keryabjim. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke Pispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hajejon Tamar. Melawan Kedorlaomer Raja Elam, Tidial Raja Goyim, Amrafel Raja Sinear dan Aryo Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram.
Dan pada waktu malam berbagilah mereka dan ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Mari. Segala harta benda itu juga Lot, anaknya saudara itu. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pelajari kemarin bagaimana Lot dia memilih lembah sungai Yordan. Jadi dalam Kejadian 14 ini sebelum daripada Sodom dan Gomora dibakar Bapa Yahweh. Ya, di sini juga dikatakan bahwa Lot kita lihat hanya memandang dunia ini saja ya. Jadi firman Tuhan ini kita lihat bagaimana peperangan daripada yang kita baca tadi ya. Dan Abraham, dari judulnya Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Bahwa di negeri Sodom itu dan Gomora tadi, bahwa Lot itu karena kalah perang, mereka ditawan, ya, ditawan. Bapak Ibu, mungkin saya mau bertanya sama Pak Daniel, bagaimana kalau seorang ada tawanan gitu Pak, keadaan mereka tawanan gitu, yang ya tawanan perang. Ya, ya salah. Iya, Bapak ya, saudara-saudara, Bapak Ibu ya, kalau kita melihat peperangan, kalau peperangan sekarang ada perjanjian internasional ya Pak ya. Jadi ada ya enggak begitu parah lah keadaan, paling disiksa-siksa, tetap disiksa ya Pak ya. Tapi pada zaman dahulu kalau peperangan ya suka-suka raja-raja itu. Mau disate mau disiksa ya. Enggak ada yang mutilasi, enggak ada apanya, enggak ada hukumnya. Itulah tawanan yang pada zaman dulu ya. Jadi sungguh mengerikan jadi tawanan itu ya. Jadi kalau sekarang ya masih mendingan tawanan perang tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Ya Bapak ya Daniel ya. Kita juga ngelihat itulah kejadian sekarang Palestina itu orang Hamas sama Israel. Kita lihat di TV saya juga, aduh jauh banget levelnya orang Israel. 1 banding berapa? Orang Israel 1, tapi orang Hamas bisa 1000. Bayangin levelnya begitu tingginya umat Tuhan itu ya. Levelnya ya, tawanan gitu. Jadi Bapak Ibu, kita di sini mau belajar ya, menggali bagaimana tentang Lot ini ya. Tentang bagaimana dia perang. Begitulah Lot ya. Lot ditawan ya. Lot ditawan, Lot harta bendanya semua dibawa musuh. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena kalah perang. Terus sebelumnya kan harta Lot juga kaya. Lot memilih lembah sungai Yordan. Di situ dilihatnya, wah asik, pokoknya indah-indah semua, menggiurkan ya. Dulu Lot itu waktu bersama Bapak Abraham, dia mula-mula itu mereka tinggal itu di dekat lembah sungai Yordan ya. Tapi lama-lama dia masuk ke kota Sodom itu ya. Mula-mula nggak apa-apa di sini dulu tinggal, tahu-tahu lama-kelamaan dia masuk ke kota. Bahkan dia mungkin bisa jadi
pejabatnya di sana. Ya, jadi akibat peperangan Lot harta bendanya habis semua dan ditawan. Tapi kemudian Bapak Abraham dan pasukan-pasukannya menolong. Jadi ditolonglah Lot, kembalilah harta bendanya. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat sesudah Lot ditolong sama Bapak Abraham, apakah pertanyaan ini, apakah Lot itu kembali kepada Bapak Abraham, mau tinggal bersama Bapak Abraham? Ya Pak itu, Pak Tony bagaimana? Lot mau enggak? Apakah Lot kembali kepada Abraham? Ibu Ratna? Tidak ya. Lot itu tidak ya. Padahal kalau kita lihat itu udah tahu dekat kota Sodom, Sodom itu jahat, ya. Seharusnya dia tahu, ya. Tapi itulah yang kesempatan dikasih, sudah ditolong sama Bapak Abraham, tapi dia tidak. Kesempatannya diabaikan, ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Kejadian 13 ayat 1 Kejadian 13 ayat 11 sampai 12, tolong sebab Lot itu memilih baginya seluruh lembah Yordan dan lalu ia berangkat ke sebelah itu, mereka berpisah. Abraham menetap di tanah kemuliaan, kemudian Lot menetap di kota-kota lembah Yordan, berkemah di dekat Sodom. Ya, jadi dia berkemah di dekat Sodom Lot. Nah, Kejadian 19 ayat 1 ini tolong Maria. Ini waktu Sodom dan Gomora dibakar Bapak Yahweh ya. Nah, dihancurkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Pada waktu itu Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sekarang ini di Kejadian 19 ini bahwa Lot itu sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dia sudah tinggal di kota Sodom. Kalau tadi di pinggirannya, sekarang dia masuk ke gerbang Sodom. Bapak Ibu, kalau gerbang Sodom, pintu gerbang lah ya, itu Bapak Ibu mengerti nggak istilah pintu gerbang? Ada yang tahu? Ibu Yuni? Sering-sering kan di pintu gerbang kota ini, di pintu gerbang gitu. Ya keluar masuk, ya apa? Keluar masuk, ya istilah pintu gerbang itu. Contohnya ya, waktu si Boas mau mengambil Naomi kan, mereka ke pintu gerbang dulu untuk siapa yang penebus daripada si Rut ini kan. Nah, ini mereka di pintu gerbang. Semua rata-rata di pintu gerbang ya. Artinya Bapak Ibu bahwa istilah pintu gerbang supaya kita mengerti zaman Alkitab bahwa itu adalah tempat mengurus transaksi bisnis. Ya, berjual-jualan apa-apa bisa di situ ya. Bisa tempat pembayaran pajak ya. Sama kalau kita juga yang zaman-zaman sekarang kayak contoh di yang berurusan dengan negara lah ya. Transaksi itu dilakukan di pintu gerbang pada zaman dulu. Kalau sekarang misalnya pajak ke Bulak Kapal aja kalau di Bekasi ya. Ya. Nah, kantornya gitu. Terus kalau ada sengketa-sengketa ya, perselisihan itu diselesaikan di pintu gerbang. Itulah istilahnya itu dulu ya. Bapak Ibu, kita kembali ke bagaimana Lot dia sudah masuk ke kota Sodom ya sebelum dihancurkan Bapak Yahweh. Kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. Pak Yakub tolong baca Pak Yakub. 2 Petrus 2. 2 Petrus
2 Petrus 2 ayat 7 sampai 9. 2 ya, Pak. Terus, Pak? Sebab orang benar tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Yahweh tahu bahwa keselamatan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ya, kalau kita dengar firman ini, Bapak Ibu ya, dikatakan ya, Lot jiwanya menderita. Ya, menderita, dia tersiksa di kota Sodom ya. Artinya Bapak Ibu, spirit daripada Lot ini udah tahu dia ya, dia kompromi dengan dosa kejahatan di kota Sodom ya. Dia tinggal di Sodom, dia menjadi bisa pejabat di Sodom, padahal jiwanya tertindas ya, dikatakan di sini sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar-benar itu tersiksa ya, tersiksa. Bagaimana tinggal di tempat kota yang begitu jahat ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar baca di Aser Hasapar, bagaimana di kota Sodom begitu jahatnya, luar biasa. Saya pernah baca bagaimana mereka kalau orang asing datang, mereka enggak akan dikasih makan, dibiarkan gitu ya, hartanya dikuras ya, dirampok, pokoknya bagaimana supaya apalah, matilah orang-orang apa di situ. Begitu luar biasa jahat itu. Belum lagi tentang kejahatan-kejahatan seksualnya. Nah, itu kita baca di Aser Hasapar itu ya. Jadi di ayat 8 tadi ya, pada jiwa itu dia melihat kejahatan, Lot tidak mau mengambil keputusan keluar daripada tempat itu ya. Di ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Jadi setiap hari melihat, setiap hari mendengar kejahatan-kejahatan itu, jiwanya tersiksa. Kita tahu bahwa kita sekarang di akhir daripada akhir zaman ya. Kita melihat bagaimana kejadian kejahatan yang sungguh luar biasa di dalam dunia ini ya. Nah, terlebih kita nggak usah jauh-jauh melihat kejahatan, itu ada di tangan kita, HP ya. Kalau kita salah menggunakan ya, anak-anak ya, adik-adik, salah menggunakan pemakaian HP nggak benar, kejahatan itu begitu luar biasa di sini. Untuk itu tolong Bapak Ibunya mengingatkan anak-anaknya supaya ada filter ya, karena begitu kejahatan dunia ini ya, pembunuhan lebih-lebih, apapun, penipuan, semua ada. Untuk itu tolong semua kita juga, ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, supaya kita dalam menggunakan HP ini jangan disalahgunakan ya, sesuai dengan keperluan. Lord udah tahu salah, dinikmati lagi. Udah tahu dia di kota Sodom itu, dia dinikmati, enjoy dia, senang dia kan dengan dilihatnya dan didengarnya ya. Padahal jiwanya mengatakan ini salah gitu, tapi dia enjoy, senang dia ya, melihat keadaan gitu. Ini salah, ini jahat.
itulah Bapak Ibu, hidup kita seperti dikatakan bahwa hidup kita ini sekarang seperti zaman Lot. Ya, jadi jangan ada perasaan kita ini nyaman di tengah-tengah ada kejahatan. Apalagi pelaku kejahatan. Apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan melakukan kejahatan. Wah, udah parah itu ya. Jadi supaya kita harus hati-hati. Jangan terkontaminasi. Jadi Bapak Ibu, ini waktu-waktu ini adalah kesempatan ya. Lot tidak mau mengambil kesempatan, udah tahu dia ditawan dulu, udah tahu bagaimana ngerinya disiksa, udah ditolong Abraham, tapi tetap jiwanya selalu nyatu dengan Sodom dan Gomora. Ya, jadi hati-hati. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak berbuah nanti ditebang, ada waktunya. Ya, dilihat pohon ara ini kalau enggak berbuah ya nanti bisa diterbang ya. Jadi Sodom dan Gomora itu dibakar. Coba kita baca di dalam Kejadian 14 ayat 10. Pak Yakob, tolong Pak kembali lagi Pak Yakob. Kejadian 14 ayat yang ke-10 Pak. Kejadian 14 ayat 10, di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Ya, kita lihat di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Pak Daniel, boleh tanya, kalau waktu Bapak Yahweh membakar kota Sodom itu dengan api, tahu-tahu ketemu dengan sumur itu, gimana kebakarannya Pak? Bapak membakar kota Sodom. Iya, iya kan ada sumur-sumur. Wih, di Los Angeles ya Pak ya. Jadi benar. Jadi di mana-mana ada sumur aspal di sana. Kalau sumur aspal, kalau ya Pak Johnson, ter sama ya, ter. Ya, ter. Tapi ter ini proses untuk menjadi aspal. Iya kan, kalau ter itu kan kalau terbakar api kan lama terus kan, menyala terus ya. Nah, begitulah. Ya. Jadi begitulah Bapak Yahweh menghukum kota Sodom itu. Ya dengan api, ditambah lagi di situ ada sumber api lah kalau apanya kan. Iya, sulfur. Nah, itulah. Ya. Di mana ada sumur aspal itu. Jadi begitu hancur dulu kota Sodom dan Gomora itu. Jadi Bapak Ibu, jadi kesempatan ya untuk si Lot itu untuk dia kembali kepada Bapak Abraham, mengikut Abraham, dia mengabaikannya itu, ya. Kesempatan diabaikannya. Begitu juga Bapak Ibu pada zaman Nuh. Kalau di Yasser Asapar itu dikatakan Nuh sebelum air bah diturunkan, bahwa Nuh itu memberitakan Injil selama 120 tahun. Ada waktu Tuhan 120 tahun. Bayangkan, dikasih waktu tapi ada kesempatan mereka abaikan, ya. Begitu ngerinya terjadi, kita lihat air bah. Ya. Ada masa pintu keselamatan terbuka. Saat kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Begitu juga kita yang ada di sini. Kita kesempatan hidup kita ini
untuk kita datang kepada Bapa Yahweh. Ya, kesempatan. Ya, selama-lama menantikan Tuhan kita Yeshua Masia datang, ya kita ya beribadah, melakukan ya kegiatan gitu. Ya berdoa, ya bekerja biasa, tetap kita. Jadi jangan kita abaikan kesempatan itu. Kalau kita melihat Yunus atau Yona, di dalam Yunus 3 ayat 6 sampai 9, Ibu Lasma tolong baca. Ibu Lasma. Yunus. Ya, Yunus 3 ayat 6 sampai 9. Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita tadi Yunus, bahwa orang Niniwe itu meresponi, ya, mereka meresponi ini secara positif ya, mereka bertobat. Saat Niniwe dikatakan Tuhan mau dihancurkan, mereka bertobat sampai hewan pun puasa selama mungkin kelanjutannya 40 hari mereka berpuasa. Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus kesempatan ini benar-benarlah kita jangan kita abaikan di dalam kehidupan kita ini ya. Banyak lagi contoh-contohnya yang sering lalai ya, mengabaikan, kelihatannya sepele gitu, tapi begitu berpengaruh dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih, sekarang kita sudah dekat di pada akhir zaman ini. Jadi jangan mengabaikan kesempatan waktu yang Tuhan beri. Ya. Jangan mengabaikan waktu yang hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk sebagainya. Karena kalau tujuan kita yang pertama-tama itu bahwa kita itu tujuannya memang kesemayam, kita diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita diangkat bersama Tuhan Yesus Hamasi. Itu tujuan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maupun kesusahan, maupun penderitaan, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan nanti kemuliaan yang Tuhan akan berikan itu. Untuk itu kita harus tetap bertekun, ya. Untuk tekun. Dan kita mau baca di dalam Lukas 17 ayat 26. Tolong Bapak Tony baca. Lukas 17. Lukas 17 ayat 26. Iya, ada ya, ayat 26 sampai 30. Lukas 17 ayat 26. Ya. ILT 3, enggak apa-apa. Sama itu, Pak. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dan sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian
pula akan terjadi pada hari-hari anak manusia. Mereka makan, minum, mengawini, dan dikawini sampai waktu Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan air bah melanda dan membinasakan segala sesuatu. Sama seperti itu pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan segala sesuatu. Sesuai dengan hal ini akan terjadi pada hari anak manusia disingkapkan. Haleluya. Ya, kita udah mengerti ya. Dan sama seperti zaman Nuh yang seperti saya katakan tadi, demikianlah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ini mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Jadi kalau saat Tuhan Yesus ya kita saat rapture ada pengangkatan itu, kawin mengawinkan ada. Ya, dikatakan dengan kawin mengawinkan ada. Berarti kalau kawin mengawinkan berarti ada pesta, ada yang memasak, ya kan Bu? Ada yang bikin, ada semua masih bekerja kayak seperti biasa aja gitu. Ya. Nah, mereka makan dan minum, mereka kawin dan, sampai Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dalam membinasakan semua itu. Nah, tapi demikiannya halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Begitulah ya, Tuhan Yesus datang menyatakan pada dirinya bahwa akan ada pengangkatan atau rapture. Jadi akan terjadi supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Seperti ada contohnya dikatakan Tuhan seperti 5 gadis yang bijaksana. Jangan jadi kalau gadis yang bijaksana itu siap sedia selalu. Minyak, ya minyaknya itu pengurapan, ya. Terus kalau yang bodoh kurang minyak ya ditolak ya. Tahu akan datang tapi tidak dulu. Masa bodoh, Bapak Ibu, sekarang kita sudah mengerti bahwa Bapa Yahweh di dalam Besem Yeshua Masya dan Ruach Kudus itulah Tuhan kita ya, yang kita sembah Elohim Abraham. Jadi yang tidak mau menyembah Bapa Yahweh, Yeshua Masya dan Roh Kudus, saya pastikan itu tidak masuk ke Samayim. Yang tidak mau, jangan mimpi kalau kita enggak menyembah, enggak percaya, beriman kepada Bapa Yahweh, jangan mimpi mau masuk ke Samayim. Ya. Jangan menolak kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kalau menolak kebenaran, siapa yang masuk Bapak Ibu? Setan ya. Jadi untuk itu firman Tuhan mengatakan kita renungkan, kita lakukan, itu ya kerinduan Bapak kita ya. Matius ayat terakhir, Matius 12 ayat 44 sampai 45. Tolong Ibu Ratna baca Ibu. Matius 12 ayat 44 sampai 45. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau menolak kebenaran, setan yang akan masuk ya. Jadi dikatakan di sini lebih ngeri lagi. Kalau aku akan kembali ke rumah yang kutinggal, maka pergilah ia mendapat rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat lagi ya.
Bayangkan Bapak Ibu, bahwa setan itu bisa masuk kalau orang yang nggak menjaga kehidupannya dengan firman Tuhan, akan lebih jahat lagi yang masuk itu. Boleh Ibu Ratna dijelaskan dulu artinya lebih jahat lagi itu bisa berupa apa, Bu? Arti dari lebih jahat lagi itu. Iya. Ya, itu benar ya. Ibu Rana, apalagi artinya daripada banyak ini, yang lainnya arti yang lebih jahat lagi gitu. Mungkin bisa ya, bisa jadi lebih keras hati, kan bisa kan? Tidak memamatkan, ya. Hatinya gimana gitu ya? Batu bisa, terus brutal, brutal itu, wah, lebih jahat lagi, brutal katanya kan? Jadi bisa, jadi firman lebih parah lagi, firman tidak masuk lagi dalam hatinya, itu orang lebih jahat lagi, tidak menolak kebenaran itu. Jadi kalau ya Bu Rana, kalau misalnya pernah saya dengar amsyong, artinya apa itu Bu? Hancur ya. Ya Bu ya, hancur dalamnya, amsyong gitu ya Bu ya. Hancur lebur yang mengikut setan. Jadi untuk itu Bapak Ibu semua kita ya, yang ada sini kita tetap berjaga-jaga. Jangan kita mengabaikan kesempatan waktu yang Tuhan sudah berikan. Ya, kalau bisa anak adik-adik kita ini tahu sekarang kejahatan yang itu mengerikan, apalagi narkoba, ya, apalagi pemabuk, kan, apalagi macam-macamnya, jangan ya. Pelakor, ya, pelakor. Tapi saya percaya kita di sini nggak ada ya. Kita di sini di GPF ini adalah orang-orang yang menantikan Tuhan kita Yesus Masiah dengan setia ya. Kita walaupun kita ada seberapa gini, tapi tetap setia. Amin. Jangan, mudah-mudahan kita tetap yakin ya kan, tetap setia ya. Jadi Bapak Ibu mari ya, mari tetap semangat ya. Hati-hati dengan spirit Lot ya. Hati-hati, apa tadi itu spirit Lot? Udah tahu salah, kecemplung lagi ya. Udah. Terus hanya memandang ke harta dunia saja ya kan. Jadi hati-hati dengan spirit Lot ya. Di saat kita melihat kejahatan, kita harus berani menolak ya. Kita keluar ya, supaya tidak terperangkap. Tetap kita berjalan di dalam firman Tuhan. Jangan kesempatan hidup ini yang Tuhan berikan kita abaikan. Amin. Ya. Amin. Tetap berjalan dalam Tuhan. Bapa Yahweh, Besem Yesus Hamasya dan Ruah Kudus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak buat firman-Mu Tuhan yang begitu indah mengingatkan kami bahwa kami Tuhan jangan mengabaikan kesempatan yang Kau berikan ya Bapak kepada kami untuk kami selalu bertekun di dalam Kau Tuhan. Menantikan Kau saat Tuhan pengangkatan Bapak. Engkau merubah kami menjadi tubuh kemuliaan dan kami bersama-sama Engkau memerintah Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami dan firman-Mu ini Tuhan mengubahkan sikap hati kami Bapa. Dan terlebih Bapa, firman-Mu ini Tuhan kami dapat boleh berjalan di sepanjang hidup kami Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan kami yang kudus, Yesus Hamasya, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian.
Kami juga berdoa Bapa buat Bapak Daniel Togar Maringan Sinaga Tuhan. Saat ini dia bergabung Bapa di gerak-gerak Tuhan. Tuhan, Kau tahu isi hatinya Tuhan. Kau berkati, Kau menguatkan dan meneguhkan hatinya di dalam dia memberitakan firman-Mu dimanapun dia pun berada Bapa. Nama Elohim Yahweh ditinggikan Bapa. Kau berkati keluarganya Bapa. Kau juga mencukupkan segala kebutuhannya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Alponder Sinaga, istrinya Menteri Sikiro Tuhan. Tuhan Kau pulihkan Bapak Alponder Sinaga Tuhan. Kasihani dari Bapa. Dia memohon kepadamu Bapa agar Tuhan dia boleh diberikan pekerjaan Tuhan. Tuhan kami percaya kalau kami memohon kepadamu, minta kepadamu, kami yakin dan percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Kau mendengarkan Tuhan Bapak, doa Bapak Alponder Sinaga Tuhan. Biarlah Tuhan dia boleh Tuhan mendapat kerjaannya Bapak, dan Kau memberikan kekuatan kesehatan baginya. Baik Engkau berkati juga istri dan anak-anaknya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh. Kau berkati umat-Mu Tuhan di tempat ini. Kau menguatkan, meneguhkan hati umat-Mu di tempat ini. Mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Kau angkat. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihibur. Yang sedih Tuhan Kau berikan sukacita Bapa. Bapa, baik juga Tuhan mereka yang memberikan, menabur dengan benih Tuhan keuangan mereka Bapa. Kau juga memberkati mereka, pekerjaan mereka Tuhan, usaha mereka berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Firman-Mu mengatakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan Kau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Kau. Tangan-Mu yang jaya itu menolong. Untuk itu kami jangan patah hati Bapa. Biarlah Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang berlubang paku yang penuh kuasa itu memberkati kami Bapa. Darah-Mu Yesua yang melindungi kami Tuhan dari segala kuasa-kuasa roh jahat. Darah-Mu Yesua yang membentengi hidup kami Bapa, memproteksi diri kami Tuhan dari kuasa roh jahat. Dan darah-Mu Yesua memberikan Tuhan kesembuhan kepada kami. Oleh bilur-bilur Yesua HaMashiach kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami mau memberikan Tuhan, mau memberkati umat itu. Biarlah berkat-Mu Tuhan turun atas kami Bapa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi kita. Bapa Yahweh menyinari wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya dan memberikan kita damai sejahtera. Kasih daripada Tuhan Yesus HaMashiach memberkati kita sampai Tuhan Yesus datang. Kasih daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa Yahweh. Demi nama Yesus HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa
Haleluya.